Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya untuk warga SDN Gedung Badak 4. Selamat datang di channelnya SDN Gedung Badak 4. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu alumni dari guru SD Gedung Badak 4. Selamat siang Ibu. Siang. Ya Ibu, mungkin bisa perkenalan dulu Ibu. Nama Ibu siapa? Apa perlu nama dulu? Perlu dong. Kan yang warga di luar SD Gedung Badak 4 belum tahu, belum kenal sih. Tak kenal maka tak sayang. Gedung Badak 4 kan sudah kenal. Harus kenal. Ya. Boleh. Nama saya Penso Martin. Saya berasal dari Cianjur, Sungai. Tapi saya nggak asli orang Cianjur. Oh. Saya itu campuran. Ibu dari Jawa, ibu dari Bandung, bapak dari Jawa. Lahir di Cianjur. Di Cianjur saya hanya masa kecil aja. Cianjur. Terus saya hijrah ke Bogor dari SMP sekolah terus sampai sekarang di Bogor. Sepertinya menarik ya perjalanan dari Ibu Entin yang berawal dari Cianjur, tapi bukan asli Cianjur ya. Sampai campuran ya. Kalau orang Bogor bilangnya Jasun ya, Jawa Sun ya. Orang Jasun gitu. Oke. Mungkin bisa diceritakan Ibu di Cianjur ya, masa kecil di Cianjur ya. Mungkin orang tua apakah sudah lama di Cianjur? Udah lama Bekerja di Cianjur. Jadi ya kebetulan kan sebetulnya ibu nggak kerja, yang bekerja itu bapaknya kerja wira swasta, kemudian apa namanya dia punya lahan pertanian, kemudian mendirikan koperasi. Itu aja sih kegiatan orang tua di rumah ya masa kecil Cianjur. berarti Ibu di Cianjur itu sampai usia 11 tahun. Gitu SMP langsung ke Langsung ke Bogor. Kenapa saya ke Bogor? Waktu itu di Cianjur itu tidak ada sekolah yang dekat dengan rumah. Jaraknya itu jauh. Harus menempuh perjalanan yang lumayan. Jalan juga memang berkilo-kilo ya. Jadi orang tua saya itu menitipkan ke kakak saya karena orang tua saya punya anak banyak. Oh, berapa bersaudara Bu? Banyak banget. Oh, 12. Memang dulu luar biasa. Jadi ibu saya, orang tua saya itu menyekolahkan anaknya awalnya dari nomor 1 nih ya, sekolah di SD SMP, kemudian ke STM dulu ya, kalau sekarang SMK ya. Itu ada SKP, ada STM, kemudian ya STM sih banyaknya karena kakak saya laki-laki, jadi sekolah di STM juga tidak di Cianjur, di Bogor. Jadi kakak yang paling besar tinggal di Bogor sampai bekerja. Nah setelah bekerja adik-adiknya tuh ngikut. Oh, di bawah kerja, titipkan bawa adik-adiknya dia sekolah. Karena kalau misalnya tinggal di Cianjur tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan buat anak-anak. Setelah SMP. Setelah SMP saya melanjutkan ke SPG. Tapi sebetulnya saya pun tidak ingin ke SPG dulu. Inginnya saya ke SMA gitu. Jadi ke SMA itu ada kemungkinan saya bisa ada perubahan, perkembangan yang lebih luas gitu ya. Karena waktu itu pikiran saya sempit ya. Kalau ke SMA enak tuh sekolah itu gitu. Tapi orang tua saya mengatakannya udah kamu sekolah jadi guru aja, kan kalau kamu kan perempuan mau sekolah SPG itu lebih ringan gitu ya. Satu kerjanya tidak sampai sore gitu kan.
kalau kakak-kakak kamu itu kerjanya di swasta, jadi kalau kerja itu dari satu sampai satu kamu supaya aja jadi guru. Awalnya saya kan selalu diarahkan oleh orang tua karena ada paman ya, paman dari bapak juga tinggal di Bogor. Paman dari bapak itu di Bogor itu jadi kepala sekolah juga, karena dia yang mengatakan saya itu agar ada dari keluarga yang menjadi guru. Akhirnya saya dititipkan sama paman saya, tolong katanya. Akhirnya saya dititipkan tante saya tinggal di Air Mancur dulu selama dia selama sekolah. Selama SPG, Berarti sekolah SPG itu saran dari orang tua ya? saran dari orang tua Semua sendiri. karena memang pada saat itu satu-satunya murid dari SMP tersebut saya sendiri yang masuk SPG. Udah pokoknya sama teman-temannya udah di apa ya namanya kalau zaman sekarang itu dicengin apa gitu ya, kayak diapain, Dibully lah ya. dibully gitu ya, seolah-olah kamu tuh jadi guru tuh bagaimana Ya. tapi waktu itu saya nggak begitu ini ya, karena mungkin guru tuh yang harus begini kata orang tua ya, nggak kayak anak-anak sekarang kan diberitahu sama orang tua membantah. Kita zaman dulu menurut aja. Tapi alhamdulillah ya, jadi ya sama sekarang. Nah, mungkin dari perjalanan SPG itu Bu, mungkin ya karena ikut dengan aman ya, mungkin kan pasti ada aja ya kendala selama sekolah SPG. Oh, SPG itu berapa tahun Bu? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Mungkin kendalanya Bu. Alhamdulillah ya, karena tante saya dan paman saya baik ya, memaafkan gitu. Jadi saya nggak terlalu merasa bagaimana. Pokoknya tinggal dengan tante saya itu saya merasa bertemu itu nyaman gitu, karena memang tante saya baik dan mereka juga keluarga guru ya. Dia ingin saya ini benar-benar arahan dia itu berhasil, bahwa anak kakak itu saya akan menjadi guru gitu. Meskipun bukan jadi pilihan ya, bukan jadi pilihan tapi kita tidak merasa berat menjalankannya ya Bu ya. Jadi Karena saat itu juga saya nggak terlalu ngeyel harus keinginan saya gitu, tapi saya menghormati orang tua karena apapun yang saya lakukan itu atas izin orang tua. kan sudah SPG, lalu untuk cerita Ibu menjadi guru, mungkin awal perjalanan menjadi guru itu dimulai dari mana nih? Apakah langsung menjadi guru SD atau ada pekerjaan lain selain guru ini? Oh, dulu itu awalnya kan di dalam sekolah di SPG sendiri ya, pada saat di kelas 2 semester 2 catur bulan ya, di catur bulan ketiga kan saat di kelas 2 itu sudah ada magang-magang untuk mengajar. Tapi ini berupa membina gitu, ikut membina di SD. Ya, awalnya dari pramuka, jadi awalnya dari pramuka, kemudian bekal-bekalnya itu memang ada pendidikan di SPG sendiri, karena kan di zaman SPG itu memang pendidikan gurunya betul-betul ditanamkan, itu termasuk dari gaya berjalan, pakai sepatu, kemudian pakai pakaian, rambut juga harus bagaimana, cara berjalan juga udah diarahkan sama guru di sekolah waktu itu. Tidak seperti sekarang kita bicara aja apa yang disampaikan kita harus ditata pakaian, cara berjalan, sepatu pun nggak boleh sembarangan, harus tampang-tampang. Iya ya sekarang. Sekarang. Nah, tahun berapa kira-kira Ibu jadi mulai jadi guru? Saya tahun selesai lulus sekolah tahun 1984, kemudian
saya merintis karena paman punya sekolah, punya yayasan, namanya Yayasan Tribakti ya, di di PK di Agung PK Tribakti. Itu dari nol saya di situ diberi kepercayaan kamu harus bisa mengelola ini sekolah. Padahal saya belum dapet apa namanya, belum dapet ijazah. iya udah ijazah, maksudnya belum tes untuk menjadi guru, belum, masih merintis ya, merintis. Nah, di situ paman saya mendirikan TK, saya juga ikut di situ terjun apa namanya, mengelola, kemudian mengajar juga di situ dari TK Tribakti juga Berawal dari TK ya berarti ya. Nah, setelah itu apa saya tetap mengajar selama 3 tahun. 3 tahun di yayasan tersebut. Setelah di yayasan tersebut, Setelah di yayasan tersebut karena saya ada apa yang minang, jadi saya menikah di situ di tahun 86. Begitu saya menikah, saya tidak diizinkan mengajar, tapi dulu saya dari mulai merintis itu saya sampai punya anak nggak aja. berarti off dari mulai tahun 86 ya, dari tahun 86 mereka berapa tahun nggak tidak mau kurang lebih 10 tahun. lama juga ya. 10 tahun karena kan kita punya anak ya, anak 3, jadi di situ nggak ngajar. Tapi di tahun 88 kalau nggak salah, 88 saya pernah ikut tes, walaupun tidak mengajar tapi saya ikut tes karena saya background dari guru TK. Jadi saya itu apa namanya, terlalu menginginkan jadi guru TK, terus saya mengejar. Setiap ada tes TK saya ikut sampai 3 kali, tes juga di Bandung itu se-Jawa Barat, sampai apa namanya, yang namanya orang mau tes itu banyak sekali, jadi susah untuk mendapatkan tes yang jadi saingannya entah itu kurang jujur kali, belum rezekinya saya terima di PK. Terus saya meneruskan lagi tidak mengajar lagi ini. Honor pun tidak sama enggak, hanya 3 tahun itu aja. Terus tahun berikutnya saya tahun 87 ada tes di SD karena ada saran dari ibu saya, coba kamu jangan terlalu ini dengan TK, coba aja dulu gitu ya. Ikut saya di TK itu di Kabupaten Bogor, SD ya. Tapi di tahun 87 itu saya tidak mendapatkan pengumuman dari tahun tersebut, diterima atau tidak diterima, saya tidak ada namanya nggak ada, saya cari kemana juga nggak ada namanya. Tapi bukan rezeki saya nggak mengajar lagi, terus aja ngurusin anak di rumah. Ya sudahlah, sudah ada berhenti jadi guru selama 10 tahun. Terus bisa jadi PNS-nya diangkat ibu PNS sih tahu? Nah itu saya itu nggak mengerti ya, karena tesnya tahun 87 kan, 10 tahun kemudian saya udah punya anak yang ketiga, tiba-tiba saya dapet surat dari kabupaten, katanya saya diangkat jadi guru. 10 tahun kemudian itu saya hari-hari terakhir itu surat nyampe, hari terakhir surat nyampe, yang menyampaikan surat itu mencari-cari saya anak kan si yang pegang surat juga alamatnya Sindanggarang. Dulu memang saya masih menguasai, mencarilah ke Sindanggarang, mendapatkan info bahwa saya tinggal di Cimanggu, sampailah itu di hari terakhir. Katanya ini ada surat dinas.
Ibu dapat jadi PNS. Saya kan kaget ya, saya kan nggak ikut tes lagi. Saya bilang, Ibu pernah tes tahun berapa? 87. Saya bilang, Ibu dapat pengumuman? Enggak, saya bilang, nggak dapat apa-apa, pengumuman diterima atau tidak diterima, saya nggak dapat. Dicari pun saya nggak ada namanya gitu kan. Akhirnya saya dihimbau, Ibu segera menghubungi ke apa namanya, ke kabupaten. Saya bilang ini aja ke, kalau dulu tuh namanya apa ya, PDK, ke kantor PDK aja Ibu yang ada di kabupaten. Saya ke kantor PDK. Nah saya bilang, tapi saya nggak memiliki berkas-berkas. Selama 10 tahun saya udah lupa. Waktu itu saya punya anak ketiga, bahkan lagi sedang hamil. Akhirnya kata beliau itu, namanya siapa saya lupa, yang mengantar surat. Ya udah itu urus aja ke sana. Akhirnya saya ketemu dengan apa sih namanya itu, mobil PDK. Saya ke kantor PDK, dihimbau, Ibu betul, Ibu diangkat jadi PNS, ini masih calon. Terus Ibu hubungi aja langsung ke kabupaten, kan, karena kabupaten. Akhirnya saya ke kabupaten, temui Bu Yeti. Saya ketemu ke Bu Yeti. Bilang, Ibu berkas-berkasnya mana lagi? Saya bilang, saya nggak menggunakan berkas sebelum, karena 10 tahun yang lalu saya sudah beberapa kali pindah, jadi berkas-berkas itu udah nggak ada. Nah kalau gitu kan nama Ibu udah jelas nih ya, udah nama Ibu sudah jelas, kemudian dibuat tercatat, biodata Ibu tercatat di kantor kabupaten gitu kan. Sekarang Ibu ke Polres, Ibu ke kantor polisi aja menyatakan kehilangan. Nah di situ saya menulis kehilangan. Dari situ saya langsung diurus, Ibu besok wawancara ya. Kali terakhir nih Ibu, harusnya dari kemarin. Maaf Bu, saya bilang. Karena mencari alamat ya, Sebagai surat mencari alamat, untuk alamat untuk bukan alamat palsu. yang benar gitu. Akhirnya saya diwawancara. Sudah setelah diwawancara, lama tuh dari situ dapat kabar lagi, pokoknya saya tercatat aja. Nah, setelah beberapa minggu kemudian, saya mendapatkan SK. Tapi ditempatkannya di kabupaten atau masih kabupaten? Kabupaten waktu itu di kabupaten itu daerah ini ya, Cikeas. Selama berapa tahun itu? 2 tahun. Langsung mutasi ke Enggak mutasi, karena saya dalam keadaan hamil kan. Hamil, saya harus turun ke Cikeas itu, bukan Cikeas Cilengsi ya, Cikeas daerah Sentul itu, daerah Cimapak ya, Cimapak ke dalam lagi, namanya Cioa. Nah, kita kan dari sini naik bis, kemudian naik Gojek ke dalamnya. Masuk ke dalamnya masih jauh, karena kan sedang hamil ya waktu itu. Akhirnya saya itu gak bisa melaksanakan, hanya beberapa bulan melaksanakan. Saya lapor lagi ke kantor dinas PDK. Saya lapor, saya itu dalam keadaan seperti ini, saya belum bisa menjalankan tugas ini. Terus saya kasih keringanan lah sama, ya udah Ibu nanti aja kalau sudah melahirkan, katanya gitu. Akhirnya dikasih kesempatan nih, setelah melahirkan saya menjalankan tugas tuh. berarti selama itu belum menjalani tugas ya? Iya, karena pada saat itu dalam keadaan hamil tua waktu itu. Sudah di kabupaten selama 2 tahun ya? Di kabupaten 2 tahun. Setelah melahirkan berarti Ibu melaksanakan tugas ya? Melaksanakan tugas, kan harusnya cuti ya, Cuti, ya. 4 bulan. Saya nggak dapat cuti, saya habis melahirkan masa langsung jalan-jalan naik Gojek, bayangin coba. Itu Ibu berangkat dari rumah kota Bogor? Dari sini. Oh, dari sini. Terus akhirnya saya lapor lagi ke apa namanya, ke kepala sekolah, Bu, gimana ya saya bilang saya nggak bisa ini apa namanya, nggak bisa hadir setiap hari karena kondisi saya juga kurang sehat waktu itu. Nah, akhirnya namanya itu Bu Emma dulu ya, kepala sekolah Cikeas 5 namanya saya. Diarahkan sama kepala sekolah. Aja Bu, ini ibu lapor lagi aja ke
kata dinas PDK. Kalau itu tidak bisa dijalankan juga. Saya bilang dulu terserah deh, saya bilang itu keadaan saya seperti ini, saya mau mau diteruskan apa enggak? Toh kalau tidak boleh saya ini harus diputus misalnya saya terima saya. Akhirnya saya keluar ke kantor dinas. Di kantor dinas itu malah seperti diledek gitu kan. Saya bilang saya nggak bisa menjalankan tugas, saya nggak mau makan gaji buta. Terus ini gimana? Saya titipkan ke guru yang ada di sana, saya bilang. Terus gaji ini kemana saya berikan ke yang mengajar, saya bilang. Saya itu waktu itu masih calon, Bu. Masih calon. PNS, sekarang masih calon. Setelah itu saya minta tolong bagaimana caranya supaya saya bisa menjalankan tugas. Akhirnya dia bertanya, emang ibu mau di mana? Saya bilang ya itu di Cimanggu ada SD, saya bilang kalau memang berkenan saya bilang bisa nggak saya dialihkan. Akhirnya kepala dinas merasa kasihan untuk saya. Pada saat itu sih belum ada peraturan yang belum ada yang harus 10 tahun harus begini. Kebetulan kepala dinas juga masih merasa gimana gitu. Jadi akhirnya ya udah ibu saya titipkan di dekat sekolah ibu. Ya Pak, sebenarnya saya SD itu rumah 4. Kalau itu mah dekat rumah, bikin sekolah deh rumah, tinggal lompat ya. Saya suruh bikin sekolah di rumah, belakang rumah. Ya akhirnya diizinkan. Terus selama di sini jadi pindah ya ke SKP ini ya. Jadi dari situ dari berarti awal itu dari pindah nih ya, dari sana terus ke Gedung Badak 4. Itu di Gedung Badak 4 mulai tahun berapa ya? tahun 9, karena saya diangkat itu tahun 94 ya. Jadi 94, jadi 95 saya dititipkan di sini di SDN Gedung Badak 4. Jadi bukan SK-nya di Gedung Badak, saya tetap SK di SK, cuma dititipkan karena kondisi saya kurang sehat terus saat itu ya lagi di sini Cirebon. Akhirnya saya dititipkan di sini 94 ya. Itu dari tahun 94 ya di sini. Nah, kan sudah alumni yang sangat luar biasa ya kalau ibu mah jadi panutan lah ya untuk guru-guru sekarang ini. Kalau dijadikan panutan saya nggak merasa. Iya, karena saya juga belum lama sih sebetulnya jadi guru itu tidak seperti saya ini pengalamannya yang sungguh luar biasa itu kan ya Bu ya. Ya. Nah, selama mengajar di SKB 4 ini apa yang dirasakan? Di SKB luar biasa. Saya di sini sekarang di SDN Gedung itu kekeluargaan di SDN Gedung Badak. Menurut saya tidak ada duanya, sangat terjalin dengan benar-benar menjalin kekeluargaan dengan guru-guru itu memang benar-benar menyatu, kita saling menghargai, kemudian saling menghormati, suka dan duka kita rasakan bersama. Jadi itu yang saya rasakan di Gedung Badak 4 sampai saat ini. Ya. Mungkin kan selama mengajar ya, pengen tahu aja gitu. Selama mengajar pengalaman ibu kan yang sudah berpuluh tahun gitu, sampai masa pensiun berapa kali ibu mengajar? Kurang lebih ya 20 tahun ya. Pengalamannya luar biasa. Mungkin pada saat mengajar, mungkin kendalanya sedikit. Kendala itu dari saat mengajar. Kalau kita sebagai ibu ya, sudah pasti kan ada
kita mengurus rumah juga gitu kan, belum lagi mengajar gitu kan. Nah, pengen tahu aja gitu kan ya. Banyak ya kendalanya. Banyak banget ya, kita punya kendalanya terutama keluarga sendiri ya. Kita punya anak masih kecil-kecil. Saat itu harus masih membutuhkan bimbingan saya. Tapi alhamdulillah pada saat itu saya bisa hari menitipkan anak-anak ke asisten. Jadi saya agak terbantu gitu pada saat itu. Jadi kendala-kendala banyak sekali sih, bukan kendala-kendala ya kalau kita kan sekarang itu ya. Pengorbanan yang paling lucu, mungkin pengalaman kali ya, pengalaman saat mengajar. Mungkin namanya mengajar kan pasti ada suka dukanya gitu ya. Mungkin bisa diceritakan sukanya apa, dukanya apa pada saat mengajar di kelas. Pengalaman yang lucu ada pengalaman lucu itu ketika kita lagi mengajar ya, terutama kita lagi mengabsen tuh. Saya kan nggak dari Cianjur ya, dari Cianjur itu bahasa Sundanya beda dengan Bogor ya. Begitu saya mengajar di Bogor, saya ngabsen anak tuh. Saya panggil si A, si B, dia nggak hadir kan, nggak hadir Bu. Kemudian besoknya yang nggak hadir itu saya tanya, kenapa kamu nggak hadir? Dia jawabnya lucu, menggemaskan. Dia bilang nyari hulu. Bu, saya nyari hulu. Lu apa? Itu sih yang terus ketika itu ada temannya juga ya, kakinya sakit, kesandung dia itu ya, karena kan dia sekolah pakai sepatu kesandung batu, nggak masuk. Saya tanya juga besoknya, kenapa kamu nggak masuk? Iya Bu, nyari cokor. Jadi dia menggunakan bahasa Sundanya memang besar ya pada saat itu. Ya itu yang lucu sih. Dan hadapi banyak yang lucu kan. Selama Ibu di SKB, pastikan ya kita semua kan pasti menganggapnya keluarga ya. Nah, pasti ada dong teman yang paling dekat, kalau bahasa gaulnya sekarang itu bestie. Bestinya siapa sih Bu? Kepo dikit ah. Bestie, kalau saya pribadi ya, saya pribadi udah ada yang namanya bestie. Teman dekat tuh mereka. Jadi semuanya memang dekat dengan saya. Dekat banget, ada yang selalu ingin nempel gitu. Mereka itu teman yang lain juga harus sama-sama. Tapi saya nggak ada yang namanya bestie gitu ya. Saya sama semuanya. Kan cuma mereka menyenangkan juga sih. Nah, mungkin bisa kasih masukan gitu Bu ya, atau saran gitu ya, saran supaya nanti mungkin SKB bisa lebih maju lagi. Saran saya sih satu ya, nomor satu itu menjaga kekeluargaan di SDN Barat 4 itu nomor satu. Yang kedua, kan sekarang kan guru-guru muda ya, pintar-pintar, tidak pakai, mereka sudah pintar dengan teknologinya, administrasi yang ada. Harapan saya itu untuk guru-guru jangan melihat siapa itu pemimpinnya, siapapun orangnya yang memimpin sekolahan kita hadapi ya dengan bijaksana. Intinya begitu. Terima kasih Ibu atas waktunya hari ini ya, kita sudah berbincang-bincang. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk di SKB 4 ini ya.
Mudah-mudahan di masa purnabakti semoga ibu selalu sehat selalu, bahagia selalu, selalu dilimpahkan rezeki yang berkah untuk semuanya, untuk keluarganya. Iya, makasih. Luar biasa.